Oke, Assalamualaikum Kamila. Waalaikumsalam Kak Ica. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kegiatannya akan membaca ya. Gimana kabarnya Oke, Kamila hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Kita coba tepuk semangat dulu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Apakah Kamila masih ingat pekan kemarin kita belajar tentang apa ya? Oh, lupa ya. Nah, pekan kemarin kita sudah bereksperimen loh di pembelajaran IPA mengenai tiga komponen zat yang bisa berubah. Kemarin kita sudah bereksperimen dari benda padat ke cair. Contohnya yaitu es batu. Betul. Nah, jadi tiga komponen zat itu ada apa aja? Ada padat, cair, dan ya betul, gas. Nah, agar kita bisa meningkatkan semangat nasionalisme kita ya, kita coba nyanyi dulu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Yuk, satu, yuk bareng. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Nah, apakah layarnya sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Di sini ada pembelajaran bahasa Indonesia di bab 3, judulnya Lihat Sekitar. Temanya tentang lalu lintas ya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 3 poin. Boleh Kamila baca poin yang pertama? Menulis teks dengan struktur argumentasi. Yang kedua, mengenal pemakaian awalan ber serta menggunakannya. Yang ketiga, Menyampaikan petunjuk arah dan menuliskan teks dengan struktur deskripsi. betul. Oke, are you ready? Let's get started ke kegiatan ini ya. Rambu-rambu lalu lintas. Ini kita coba perhatikan rambu-rambu yang ditunjukkan, perhatikan warna dan bentuknya. Nah, kalau Kamila ini sudah pernah lihat rambu-rambu warna Hmm, ini artinya apa? Belum? Oke, kita coba belum. jelaskan satu-satunya. Nah, ini mungkinnya yang gampang. Petunjuk jalan atau tempat. Bekasi, lurus Bekasi ke kanan. Bogor. Baru. Nah, ternyata dari rambu-rambu tadi memiliki arti warna dasar. Kalau biru, boleh Kamila membaca biru Biru artinya berbentuk persegi berwarna dasar biru.
lambang, huruf atau angka, dan kata-kata putih. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau petunjuk lokasi. Misalnya petunjuk tempat menyeberang jalan, menyeberang untuk pejalan kaki atau tempat pembuangan sampah. Nah, artinya perintah ya yang wajib ditaati. Kalau warna biru, isinya tentang perintah. Next ya. Wah, ini merah sudah gak asing ya. Coba Kak Ica baca ya, warna dasar putih dengan lingkaran merah, huruf atau angka berwarna hitam, rambu ini bersifat larangan. Misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan, atau larangan lainnya. Dilarang apa lagi nih menurut Kamila? Kalau ada tanda X merah. Hmm, dilarang membuang sampah sembarangan. Ada, betul. Dilarang membuang sampah sembarangan. Misalkan di sungai ya, biasanya suka ada larangannya. Dilarang membuang sampah ke sungai atau sembarangan. Oke, next. Tadi ya, yang warna kuning. Kalau merah itu larangan. Tadi biru apa? Masih ingat? Biru itu wajib, Wajib. perintah. Kalau kuning, kita coba baca lagi. Yuk, Kamila dibaca lagi. Kuning berbentuk ketupat, warna dasar kuning dengan lambang atau tulisan atau gambar berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan. Misal peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang, atau peringatan lainnya. Betul. Kalau ini termasuk peringatan apa ya? Jalan licin. Iya, betul. Jadi hati-hati pengguna mobil. Mas, jalannya licin. Selanjutnya, warna hijau. Biasanya berbentuk persegi panjang. Kayak gini. Berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf dan angka putih. Rambu ini berisi informasi ternyata ya. Misalnya informasi arah, jurusan, atau lokasi fasilitas umum. Nah, terakhir, warna putih. Putih biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih. Tulisan putih bergaris luar hitam. Rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan, misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum. Iya, betul ya. Oke, karena tadi kita sudah membaca rambu lalu lintas, kegiatan selanjutnya akan membaca cerita yang berjudul Awas. Awas gitu ya harusnya. Biasanya kalau ada kata awas tuh kita harus berhati-hati ya. Awas panas gitu. Atau awas apa lagi ya? Awas jatuh. Nah, mungkin itu yang akan dibawakan. Ya, coba Keja bacakan dulu ya. Nanti slide selanjutnya Kamila boleh membaca, ikut membaca. Nah, pada kali ini mungkin metodenya akan membaca lantang ya. Kita langsung baca aja dan mendiskusikan cerita ini. Judulnya Awas. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi adalah menyapu kelas. Rudi ya pakai sepeda. Lalu, aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Next. Coba Kamila baca.
Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Lalu, ini sebelahnya. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Ia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Wah, mau ngebut ceritanya. Tiba-tiba, tip, bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Wah, Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tapi dia terjatuh. Ya, lanjut lagi. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Nah, ini dimarahin. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor. Dengan kesal, itu berbahaya. Lalu Rudi hanya bisa berkata, maaf bang, dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Ya, enggak. Sudah sabar, yang Sudah penting tidak. sabar gitu. Sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu yang menemani. Menengahi. Kalian tidak pakai helm itu juga berbahaya. Pesan ibu. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Kita coba memahami arti kosakata yang di garis ditandai warna kuning. Kalau helm, apa kan Mila? Arti dari helm. Kamila masih ingat? Helm biasanya dipakai oleh helm. Helm artinya topi pelindung untuk pengendara motor ya, agar tahan dari segala benturan. Lalu, nah kalau klakson, tit. Klakson, apa itu klakson? Untuk mencegah. Iya. Apa? Ya, alat untuk mencegah tadi ya tindakan misalkan akan terjadi kecelakaan harus namanya tuh diantisipasi ya, diantisipasi dengan membunyikan klakson agar aman-aman saja gitu ya. Langsung sigap mengerem. Sigap itu apa Kamila? Arti sigap? Siap-siap Ya, mengerem. betul, siap. Kalau mengerem, asal katanya dari apa? Mengerem. Berhenti. Ya, berhenti. Asal kata dasarnya itu rem ya. Ini termasuk awalan memakai awalan jadinya mengerem. Yang sedang dilakukan Rudi, siap-siap berhenti. Gitu. Ini ya, mengayuh. Kata dasarnya berarti dari
Ngayuh. Ya, kayu. Kayu sepeda. Kalau lampu lalu lintas artinya lampu yang Lampu yang ada tiga warna. memberitahu sudah jalan atau belum. Ya, yang memberitahu atau menginformasikan ya ada yang ada merah, kuning, dan hijau. Merah artinya apa? Berhenti. Kuning, Siap-siap kalau jalan. hijau. Jalan. Nah, yang tadi kita lakukan adalah jelajah kata. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Oke, kita fokus ke pertanyaan pertama. Di mana Rudi berada? Camilla. Jalan raya. Betul. Mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Karena Rudi menerobos lampu merah. Betul. Mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena Rudi sudah tidak sabar menunggu lampu berwarna hijau. Iya, karena Rudi akan piket juga ya hari ini. Ya, Jadi harus bersiap-siap untuk datang lebih awal. Nah, bagaimana Kamila perasaan Rudi tadi? takut. Takut ya, betul. Jika Kamila menjadi Rudi tadi, apa yang akan Kamila lakukan? Minta maaf. Ya, betul ya, tetap meminta maaf karena kecerobohan kita. Kamila pernah mengalami kejadian ceroboh seperti Rudi? Tidak. Oke, berarti belum ya. Semoga tidak ya. Tidak terjadi pada Kamila. Harus berhati-hati. Nah, betul ya, ini hasil diskusinya. Nomor satu, Rudi berada di jalan raya. Ya, yang kedua, karena Rudi menerobos. Yang ketiga, jalan di depannya kosong sehingga ia pikir sudah aman. Lalu keempat, betul ya, takut perasaannya dan terkejut. Yang kelima, apa yang harus dilakukan selain minta maaf? Kita menunggu lampu hijau. Jadi harus mentaati rambu-rambu lalu lintasnya. Nah, sekarang kita coba isi kalimat di bawah dengan kata sigap, helm, mengayuh, klakson, lampu lalu lintas, dan mengerem. Rudi membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Iya, betul. Kamila mau menulis di sini di yang kosongnya. Nelayan mendayung sampan. Rudi mengayuh sepeda. Betul. Ayo bergeraklah dengan sigap, jangan malas-malasan. Iya. Terus Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. nomor 5. Helm dipakai untuk melindungi kepala. Iya, betul. Jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Iya, betul sekali ya. Jawabannya yang pertama itu klakson, yang kedua mengayuh, yang ketiga sigap, yang keempat mengerem, lalu yang kelima helm, dan yang keenam lampu lalu lintas. Oke,
Nah, ternyata seru banget ya. Kali ini kita bisa belajar tentang kata-kata baru atau kosakata baru yang jadi pengetahuan juga buat kita ya. Tadi mengenai tema yang dibawakan yaitu lalu lintas, bagaimana kita harus berhati-hati ya. Juga hikmah dari judul cerita yang berjudul Awas. Selain diri kitanya juga harus berhati-hati dan selalu memakai helm ya agar kepala kita terlindungi dan juga selamat. Penting juga agar saat saat berkendara apapun itu ya, kalau misalnya Kamila sedang mengendarai sepeda juga gitu, atau ketika jalan-jalan bersama keluarga dengan mengendarai mobil, kita perlu mengingatkan arti dari rambu-rambu lalu lintas tadi ya, agar apa? Agar kita pun selamat dan orang lain tidak dirugikan. Oke, mungkin ini akan bisa jadi sesuatu yang harus kita ingat juga ya, mengenai pembelajaran mengenai rambu-rambu lalu lintas. Jika kita tidak mencari tahu tentang ilmu-ilmunya atau mengetahui arti-arti warna dasar dari petunjuk jalan rambu lalu lintas yang ada di jalan, kita mungkin akan abai ya, tapi setelah kita mempelajari, kita jadi paham, kita jadi terarah kalau misalkan lihat merah itu harus berhenti, kuning harus hati-hati, dan hijau artinya jalan seperti itu. Jadi untuk itu kita harus selalu mengupgrade pengetahuan kita agar apa yang kita lakukan itu atau agar sesuatu yang kita jalani itu tidak kehilangan arah. Kita jadi tahu nih penyelesaiannya atau uh, kita jadi tahu nih kalau kita melihat suatu rambu-rambu atau pelang tertentu, jadi kita bisa berwaspada atau berhati-hati. Nah, untuk tugasnya, nanti Kamila boleh buka di halaman 53 tentang diskusi juga ya, mengenai cerita tadi kegiatan yang berjudul Awas. Boleh Kamila baca-baca lagi. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Rabbana atina آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oke Kamila, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.